Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum keempat Basis Data 1. Hari ini kita akan bahas tentang subquery. Jadi subquery atau query bersarang merupakan query select yang berada pada query select, insert, update, atau delete lainnya. Jadi untuk query bersarang nanti kita bisa letakkan pada clause from ataupun clause where-nya. Ketika kita meletakkan subquery-nya pada clause where, otomatis keempat operator ini salah satunya harus kita masukkan ya. Jadi operator in, exist, any, atau all. Jadi saya contohkan dulu untuk meletakkan subquery pada clause from. Jadi di sini misalkan saya tuliskan seperti ini, select bintang from, kemudian di sini saya berikan subquery, saya select lagi table line, misalkan select bintang from mahasiswa as A. Jadi nanti akan menampilkan seluruh isi dari tabel mahasiswa ya. Jadi misalkan kalau hanya stambuk dan nama saja saya akan tampilkan, yang akan saya tampilkan itu bisa kita tuliskan a.stb, a.nama seperti ini. Jadi nama tabelnya A, kemudian nama fieldnya STB. Jadi ini saya eksekusi, tampil seperti ini ya. Jadi ini contoh select, kemudian dalam select terdapat subquery select, tapi kita letakkan pada clause from-nya. Bisa juga saya tuliskan seperti ini, select bintang from select 1 as nilai 1,2 as nilai 2 as tabel. Jadi nanti outputnya nama fieldnya nilai 1, kemudian nilainya adalah 1, nama fieldnya nilai 2, dan nilainya adalah 2 ya. Seperti ini. Jadi ini contoh subquery pada clause from ya. Jadi nanti kita bisa letakkan juga subquery ini pada clause inner join, left join, right join, dan seterusnya. Kemudian lanjut kita gunakan operatornya. Jadi untuk operator ini subquery-nya akan diletakkan pada clause where. Pertama operator in. Jadi untuk operator in ini kita sudah bahas sebelumnya. Jadi digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap set data bernilai true jika salah satu dari anggota set data terpenuhi. Kemudian untuk operator in ini kemarin kita tidak menggunakan operator pembanding. Jadi betul-betul mencari nilai yang sama saja. Tidak membandingkan nilainya lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Jadi untuk operator ini tulisannya ketika kita menggunakan subquery, jadi select kolom 1, kolom 2 from table 1 where kolom in, kemudian di sini kita letakkan subquery-nya. Jadi setelah where kemudian nama kolomnya yang akan dikondisikan. Jadi di sini kolom yang akan dikondisikan, kemudian in, select from tabel kedua. Jadi saya contohkan saja. Di sini tabel nilai minggu lalu strukturnya untuk field nilai itu adalah char 2, sekarang saya ganti menjadi int3 untuk kebutuhan materi yang kita pelajari sekarang ya. Jadi ini saya tampilkan isinya dari tabel nilai. Jadi isinya cuma 3 seperti ini ya. Jadi misalkan saya tulis seperti ini, select stb, nama from mahasiswa where stb sama dengan, jadi seperti ini saya eksekusi, jadi tampil seperti ini ya. Ini kita bisa persingkat menggunakan kemarin operatornya in. Kita bisa tuliskan where stb in seperti ini ya. Jadi ini outputnya sama. Nah di sini nanti kita bisa ganti untuk nilai-nilai seperti ini menjadi nilai dari set data atau dihasilkan dari sebuah subquery. Jadi bisa kita tuliskan misalkan menampilkan stambuk dan nama mahasiswa yang mahasiswa tersebut datanya ada pada
tabel nilai. Jadi bisa dituliskan. Nah, jadi ini outputnya sama ya, seperti ini. Jadi outputnya sama karena pada saat kita select STB dari tabel nilai ya, itu stambuk yang tampil adalah memang stambuk yang ini, 2017-0001, 2017-0002, 2019-0001 ya. Jadi itu fungsi dari subquery ya. Jadi bagaimana misalkan kalau kita menampilkan stambuk dan nama mahasiswa yang stambuknya tidak terdapat pada tabel nilai, jadi di sini bisa kita berikan operator not ya. Outputnya seperti ini. Jadi ini stambuk-stambuk yang tidak terdapat pada tabel nilai. Jadi untuk penulisan subquery dengan operator in seperti ini. Jadi setelah where ada field yang dibandingkan, kemudian subquery-nya adalah field pembandingnya ya. Jadi untuk setiap satu record pada sebuah tabel yang akan mengeksekusi subquery, itu akan dibandingkan dengan seluruh data yang ada pada subquery-nya ya. Jadi di sini misalkan di tabel mahasiswa ada 8 data, kemudian di tabel nilai ada 3 data. Jadi setiap satu data pada tabel mahasiswa akan melakukan 3 kali perbandingan karena dalam tabel nilai ada 3 buah record ya. Jadi nanti seluruh jumlah perbandingannya yaitu 8 kali 3 atau 24. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut untuk operator axis. Operator axis digunakan untuk melakukan pengecekan pada subquery yang memenuhi kondisi. Jadi untuk operator axis penulisannya itu setelah where. Jadi beda tadi dengan operator in. Kalau operator in, where dulu baru kolom yang dibandingkan, kemudian diikuti dengan operator in-nya. Kalau axis, setelah where langsung kita gunakan operator axis. Field pembandingnya kita letakkan pada subquery-nya di sini. Ya, seperti itu. Jadi semua bentuk in kita bisa nanti ubah menjadi bentuk axis ya. Jadi sebenarnya ini operator axis bisa nanti mengubah bentuk in, bisa juga nanti mengubah dalam bentuk any, bisa juga mengubah bentuk all ya. Jadi operator axis ini bisa semuanya ya. Jadi misalkan bentuk in ini kita akan ubah menjadi bentuknya axis. Jadi bisa dituliskan select stb, nama from mahasiswa, where kemudian langsung axis. Di sini subquery-nya select. Untuk field yang ditampilkan pada menggunakan operator axis ini terserah ya. Jadi biar saya tuliskan di sini select bintang. Ini tidak berpengaruh. From nilai, nah, yang berpengaruh di sini di kondisinya. Where nilai titik stb sama dengan mahasiswa titik stb ya. Jadi untuk field yang dibandingkan itu terdapat pada subquery-nya. Jadi kalau saya jalankan outputnya sama dengan yang ini. Ya, jadi sama dengan yang ini. Ya, sama ya. Oke, jadi seperti itu untuk operator axis. Jadi ketika nanti yang dibandingkan di sini nilainya terlalu banyak, itu akan sangat berguna ketika kita menggunakan operator axis karena ini menggunakan sedikit sekali resource, berbeda dengan yang in tadi. Ketika misalkan di sini ada 1000 data, kemudian yang dibanding ada 2000 data. Jadi setiap satu data yang ada pada tabel yang sebelah sini akan membandingkan 2000 kali. Jadi 2000 kali 1000 nanti dapat 2 juta kali perbandingan ya. Baik, ini adalah operator axis. Kita lanjut ke operator any. Jadi operator any sebenarnya mirip dengan operator in ya. Kalau kita gunakan operator pembandingnya adalah operator sama dengan. Jadi kelebihannya operator any bisa menggunakan operator lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Jadi melakukan pengecekan terhadap set data bernilai true jika salah satu dari anggota set data terpenuhi. Jadi persis dengan in,
bernilai true jika salah satu dari anggota data terpenuhi. Cuman bedanya adalah operator pembandingnya bisa seperti ini ya. Untuk penulisannya sama juga dengan operator in. Jadi setelah where kita tuliskan dulu kolom yang akan dibandingkan. Kemudian di sini ada tambahan operator pembandingnya apa. Kemudian any dilanjutkan dengan glosa selectnya ya. Jadi kalau yang ini saya akan ubah bentuknya menjadi any, bisa saya tuliskan seperti ini. Where stb kemudian sama dengan any select stb from nilai. Ini saya eksekusi, outputnya juga sama ya. Kemudian contoh yang lain, misalkan pada tabel nilai, misalkan saya akan menampilkan data yang nilai mahasiswanya itu lebih besar dari 80, 90 atau 95. Ini bisa kita tuliskan kalau menggunakan any ya, karena ini saja yang bisa. Where nilai kemudian lebih besar any, kemudian tadi 80, lebih besar 80 atau lebih besar 90 atau lebih besar 95 ya. Jadi ini maknanya sama dengan kalau saya tuliskan seperti ini. Seperti ini. Ini saya eksekusi dulu. Tampil seperti ini. Sayangnya di MySQL untuk operator ini kita tidak boleh langsung menuliskan seperti ini. Jadi kita harus betul-betul di sini menuliskan query select di sini. Jadi betul-betul kita masukkan di sini subquery, tidak boleh langsung nilai seperti ini. Kalau ini saya eksekusi pasti hasilnya error seperti ini ya. Nah, untuk mengakali seperti ini kita bisa menggunakan union. Union juga sudah kita gunakan di pertemuan yang lalu. Jadi bisa dituliskan select 80 union select 90 union select 95 ya. Ini saya eksekusi, pasti outputnya sama dengan yang di bawah ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dia akan membandingkan nilai yang lebih besar dari 80 atau yang lebih besar dari 90 atau yang lebih besar dari 95. Baik, kita lanjut ke operator all. Jadi untuk operator all melakukan pengecekan terhadap set data bernilai true jika semua set data terpenuhi. Jadi ini berbeda dengan any atau in. Kalau in salah satu, any juga salah satu. Kalau all harus semua anggota dari set datanya terpenuhi ya. Dan bisa juga diberikan operator pembanding lebih kecil lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan atau tidak sama dengan ya. Jadi untuk sintaksnya sama dengan in, sama dengan any, cuman kita ganti operatornya ini menjadi all ya. Jadi formatnya sama seperti ini. Baik, saya contohkan. Jadi di sini kita sudah membandingkan any ya dengan nilai 80 atau 90 atau 95. Kalau begini sintaksnya ini terlalu panjang ya. Jadi sebagai contoh saja kita buatkan misalkan sebuah tabel nilai dengan nama tabel nilai 1 yang fieldnya cuma satu menampung nilai ini ya. Jadi saya jalankan dulu ini subquery-nya, ini outputnya. Jadi kita akan membuat tabel yang outputnya juga isinya juga seperti ini ya. Jadi kita akan membuat sebuah tabel dengan nama tabel nilai 1. Kemudian fieldnya cuma satu, yaitu field nilai. Misalkan tipe datanya int, panjang datanya 3 ya. Baik, ini sudah kita create. Kemudian kita masukkan nilai 80, 90 dan 95 pada tabel nilai 1 ini. Oke, ini kita sudah masukkan. Kita tampilkan lagi nilainya. Baik, ini sudah sama nilainya dengan yang union select ini yang tadi ya. Jadi di sini kalau subquery yang betul tidak pakai union seperti ini, kita bisa langsung select dari tabel nilai from nilai 1 ya. Tabel yang kita barusan tadi buat. Jadi outputnya tetap sama dengan yang tadi ya, seperti ini. Jadi untuk operator ini seperti itu. Kemudian kita contohkan lagi operator
all. Jadi misalkan saya akan menampilkan data dari tabel nilai yang nilainya itu lebih besar dari 80 dan lebih besar dari 90 dan lebih besar dari 95. Karena menggunakan operator logika dan atau AND, itu kita gunakan operatornya all. Jadi beda tadi dengan ini, kalau ini operator logikanya adalah OR, sama dengan operator IN, operator logikanya juga adalah OR ya. Nah, cuman bedanya tadi IN sama ANY, kalau ANY bisa diberikan operator pembanding range seperti ini, lebih besar, lebih kecil. Kalau IN itu menggunakan operator pembanding sama dengan saja, seperti ini ya. Kemudian perbedaan all dengan ini menggunakan operator logika OR, sedangkan all menggunakan operator logika AND. Jadi ini kalau saya tuliskan select nilai from nilai 1, jadi kita select dulu tabel nilai. Jadi nilainya ini 807995. Jadi kalau dilihat di sini dari tabel nilai, maka nanti outputnya pasti kosong ya. Ini saya tampilkan outputnya. Nah, ini outputnya 0 ya. Jadi dia 0 di sini karena memang tidak ada nilai yang memenuhi kondisinya, yang lebih besar dari 80 dan lebih besar dari 90 dan lebih besar dari 95 ya. Jadi tidak ada yang lebih besar dari 95. Maksimal tadi nilainya dari tabel nilai itu adalah 95 ya. Untuk record yang pertama ini pasti sudah gagal karena dia bernilai false pada kondisi pertamanya ini. Sedangkan untuk yang ini pasti bernilai false karena ini lebih sedikit dari yang pertama tadi. Kemudian ini di sini dia bernilai true, kemudian di kondisi keduanya dia bernilai true, tapi di kondisi ketiga dia bernilai false. Karena all ini menggunakan operator pembanding AND bukan OR seperti yang ini, maka dia juga dianggap sebagai nilai yang false. Makanya nanti outputnya kosong ya. Jadi kalau dituliskan bentuk selain all-nya, jadi kalau kita tidak menggunakan operator all, ini outputnya sama kalau kita tuliskan seperti ini. Nilai lebih besar 80, N nilai lebih besar 90, N nilai lebih besar 95. Jadi seperti itu ya. Jadi outputnya ini dengan yang ini sama. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menggunakan operator axis ya. Jadi ini kita ubah bentuknya menjadi operator axis. Jadi bisa dituliskan select bintang from nilai where, kemudian not exist, select nilai from nilai 1. Kemudian di sini perbandingannya where nilai titik nilai lebih kecil sama dengan nilai 1 titik nilai. Jadi ini bentuk operator axisnya kalau kita tidak menggunakan operator all-nya. Jadi output dari query ini sama dengan query yang ini ya. Kita eksekusi. Jadi outputnya tetap sama ya. Jadi ini bentuk dari operator axis dari operator all yang ini. Kalau yang ini kita mau ubah jadi operator axis, bisa kita tuliskan. Jadi ini kita copy saja ya, karena mirip-mirip. Jadi di sini kita pakai where axis, kemudian di sini pakai tanda lebih besar seperti ini ya. Jadi sama dengan operator yang ada, operator pembanding yang ada pada any-nya. Ini saya eksekusi, outputnya nanti pasti sama dengan yang ini. Jadi sama ya. Oke, jadi seperti itu untuk subquery. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di forum yang terdapat pada Google Classroom atau di LMS. Terima kasih.